Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi eh, pembahasan tentang studi kasus PD Mitra. Tadi kita sudah setup kode pajak, list text kode, kita sudah isikan kode pajaknya, kemudian link akunnya, VAT out di baris pertama, VAT in di baris kedua. Setup link akun juga tadi sudah dikerjakan ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat kartu piutang dan kartu utang. Datanya ada di soal. Jadi kita ikuti data yang ada di soal. Di situ ada daftar customer dan supplier. Nah, nanti dari daftar customer itu kita buat dari daftar customer dan supplier itu kita buat dulu yang pertama customer dulu ya. Menunya dari cut file, cut list. Nah, di situ ada all cut, sudah ada semua. Jadi ini karena sudah hasil pekerjaan, jadi semua sudah ada. Nah, kita klik nanti di tab customer kalau mau membuat customer cut. Kemudian kalau supplier di tab supplier. Customer dulu kita akan kerjakan. Kalau di tampilan Mayop itu yang muncul pertama Akbar komputer ya. Tapi kita kerjakan urutannya sesuai di soal. Jadi di soal itu yang pertama adalah Ilham komputer ya. Jadi Ilham komputer kita mestinya kalian ketika pertama buka itu customer card, klik new ya, klik new lalu isikan namanya. Kemudian kodenya ya, kemudian isikan juga selling detailnya. Kalau itu customer, selling detail itu adalah termin penjualannya dan biasanya itu ada di soal di bagian informasi data perusahaan penjualannya terminnya 2/10 N/30 maka in given of days payment of due-nya ya, jadi terminnya 2/10 N/30 maksudnya jika pelunasan dilakukan dalam 10 hari maka akan mendapatkan potongan sebanyak 2% dan pelunasan maksimal 30 hari. Tuh ya, jadi payment is due-nya in given of days, terus persentase diskonnya kalian entry-kan 2 ya. Selanjutnya setelah Ilham komputer, berikutnya adalah Maulana komputer. Kodenya ikuti urutannya, kalau tadi C01 berarti C02. Kalau 3 digit berarti C002 ya. Terus setelah itu Akbar komputer diisikan juga selling detailnya. Kemudian berikutnya Maulida komputer C004 diisikan juga detailnya. Terus kalau di hasil pekerjaan ini alamat customer tidak ditulis ya. Jadi padahal di soalnya itu ada data alamat customernya. Jadi sebaiknya ditulis lengkap alamat customer. Kemudian selanjutnya tambahkan satu lagi untuk customer tunai ya. Customer tunai itu payment is due-nya COD, cash on delivery. Tambahkan satu penjualan tunai karena nanti akan ada transaksi penjualan tunai. Selanjutnya di daftar supplier kita menunya sama cut file cut list tapi tabnya tab supplier kemudian klik new kalau baru ya, kalau baru ngerjakan klik new. Nah ini sudah ada yang pertama PT Tiara S001, kemudian CV Anggita kodenya S002. Kemudian untuk PT Tiara di soal ada alamatnya, nomor telepon, maka kita isikan ya. PT
Tiara. Harusnya semua terisi ini, cuma di pekerjaan ini alamat dan nomor telepon tidak diisikan. Jadi besok kalian isikan nama alamatnya ya. Nomor telepon juga. Kemudian kalau supplier kita isikan di buying detail. Nah, buying detail itu juga ada di data soal in given of days, jangka waktu pelunasan hutang itu berapa hari, terus hari diskonnya juga berapa hari. Itu ada di sini 3/10 N/30. Pastikan kalian mengisikannya lengkap ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengisi daftar saldo utang dan daftar saldo piutang. Pertama daftar saldo piutang dulu, lewat menu setup balances, customer balances. Tadinya ini nggak ada angkanya ya aslinya. Jadi kalian buka nama customernya, kemudian add cell, klik add cell. Ya, kemudian tambahkan di situ. Nah, karena ini sudah ada, maka kita lihatnya di Transaction Journal dated from 1 Januari 2016. Ditanda titik saja, kemudian klik tab all. Nah, di situ akan muncul pada saat kita mengisikan yang Ilham Komputer sebanyak 34.100.000. Nah, di situ ada invoice number, tanggalnya, kemudian terminnya karena sudah terisi, sudah muncul. Memonya boleh saldo awal piutang, boleh pertama kali menggunakan Mayop seperti ini juga boleh ya. Nah, pada saat mengisi data nomor faktur dan seterusnya ini tanggal pastikan sama dengan soal dan teks total including teks itu teks kode NT, total including teks itu adalah nilai piutang yang ada di soal kode pajak NT. Kalau diklik ini awalnya belum ada muncul congratulation ya, tapi karena ini kan sudah terisi. Jadi muncul congratulation karena jumlah saldo-saldo piutang ini sama dengan jumlah piutang di neraca saldo awal karena ini sudah di entry neracanya ya. Nah, pastikan kode pajaknya itu selalu NT pada saat mengisi saldo awal hutang maupun piutang. Jangan keliru VAT, harus non reportable atau NT ya. Kemudian kita isikan semua akbar komputer, kode pajaknya juga NT, total including tax, pastikan invoice number-nya sama, nomor fakturnya, tanggalnya ya. Begitu juga di kartu hutang, kita isikan saldo utang, saldo awal hutang lewat menu setup balances, supplier balances ya. Dimulai dari mestinya ini kosong terus add purchase ya. Nah, dicek di transaction journal. Yang pertama PT Tiara ya. Kita klik yang PT Tiara ini PO, nomor purchase ordernya, kemudian tanggalnya sesuaikan dengan data di soal nomor faktur dan tanggal. Terus memonya boleh saldo awal utang, gitu ya. Terus kode pajak NT juga sama. Kalau angka itu yang dimasukkan adalah yang di kolom jumlah. Semuanya kita isikan CV Anggita, PT Tiara. Ya, pastikan kodenya entry. PT Putri juga kita isikan. Di sini harus teliti ya, angka yang masuk harus teliti, angka yang di entry harus teliti, kode pajak juga jangan keliru ya. Seperti itu.
Jadi di data awal ini yang dikerjakan banyak, setelah membuat kartu utang piutang, memasukkan saldo awal utang piutang, berikutnya membuat kartu persediaan ada 2 item barang dagangan, ya ditambah 1 item sales return nanti ya. Jadi kita menunya dari inventory item list, new, klik new ya, karena ini sudah ada, kalau belum ada klik new. Nah, nanti akan terlihat seperti ini, item number diisi, item name diisi, linkkan ke akun yang sesuai. Kalau iBuy ini ke CGS, ya. Kemudian di buying detail diklik, nanti diisi price per unitnya. Di standard cost-nya nanti ya. Terus kode pajak juga di buying detail dan di selling detail, kode pajak itu harus diisi VAT. Kalau tidak diisi, nggak mau nutup ya tampilan layarnya. Jadi yang satelit, kemudian yang tadi yang portage, kemudian yang satelit juga isikan data yang ada itu kode item number-nya, terus selling detail, buying detail, VAT-nya diisi, kemudian standard cost nanti diisi juga ya. Nah, kalau tidak diisi juga tidak apa-apa, hanya jadi yang di pekerjaan ini kebetulan belum diisi standard cost-nya, tapi kalau mau lengkap standard cost-nya diisi sesuai dengan data yang ada di soal. Misalnya untuk portage price per unitnya 16 juta. Nah, itu adalah di standard cost di buying detail di portage. Nah, ditulis di situ 16 juta. Diisikan terakhir nggak apa-apa. Ini nggak diisi juga, tapi sebaiknya diisi ya. Yang satelit juga buying detail standard cost-nya 12.500 berdasarkan data soal. Kalian isikan di situ. Klik OK. Nah, persediaan barang, daftar persediaan sudah. Nah, bisa dicek di situ di item list-nya. Sudah ada standard cost-nya ya. Kemudian mengecek lagi untuk persediaan barang dagangan. Sudah selesai di entry, total senilai 520 juta. Bisa dilihat jadi di entry-nya di adjust inventory itu untuk mengentry jumlah itemnya, kuantitinya ya. Jadi kalau tadi yang di item inventory item list tadi kita membuat kartu persediaan barangnya. Nah, sekarang mengentry saldo awal barang dagangan. Nah, ini akun yang di-link-kan adalah merchandise inventory. Kalau di rekap transaction terlihat ini total sudah 520 juta, terdiri dari portage 320 juta dan satelit 200 juta. Sampai di sini selesai untuk data awal. Selanjutnya kita akan melakukan entry dokumen transaksi ya. Sampai di sini dulu selesai.